Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang saya hormati, alhamdulillah subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali dudukkan kita dalam sebuah majelis yang mulia. Mudah-mudahan kita semua beroleh berkah daripada majelis kita ini, insyaallah. Salawat dan salam kemudian kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan yang singkat ini akan saya gunakan untuk menjawab dua pertanyaan yang masuk pada kami dari jamaah ngopi ngaji. Ya, begitu. Yang pertama ditanyakan tentang apa perbedaan antara keinginan, niat, dan nazar. Ada bedanya? Apa bedanya ingin, kemudian berniat, kemudian bernazar? Nah, beliau penanya mencontohkan di sini, ya, seumpama saya melihat orang berkurban, kemudian saya mengatakan di dalam hati, ya, saya mengatakan di dalam hati, kalau Allah memberikan rezeki kepada saya, maka saya akan berkurban juga tahun depan. Nah, ini termasuk keinginan, ataukah sudah niat, ataukah nazar? Ya, baik. Bapak Ibu jemaah sekalian, tentu ada perbedaan yang mendasar ya tentang niat, nazar, dan keinginan. Kalau keinginan itu, kalau seperti yang dialami oleh penanya ini, ya, diumpamakan ya, orang lagi nyembelih hewan kurban, terus kita duduk. Kita tengok orang berkurban ini, kemudian terbetiklah dalam hati kita, tahun depan kalau ada rezeki saya juga mau berkurban. Nah, itu namanya baru keinginan. Itu namanya pingin. Ya. Kalau niat itu, ini sudah mau dieksekusi. Maksudnya sudah tergambar. Contohnya kalau kurban itu, yang bersangkutan ini sudah memilih hewan kurbannya, itu sudah boleh niat di situ. Nah, sudah memilih hewan kurbannya, nah, ini hewan kurban saya. Nah, sudah dibayarlah, gampangannya begitu. Tinggal dieksekusi saja. Atau hewan kurban ini sudah direbahkan. Nah, yang bersangkutan ini sudah pegang parang di tangan kanan. Nah, kemudian sudah ngelus-ngelus leher ini, sudah mau menyembelih. Nah, di situ kemudian niat itu disampaikan di dalam hati. Nah, itu bedanya antara pingin dengan niat. Ya. Kalau sholat umpama, ya kita mungkin ada orang lagi lewat depan masjid, dengarkan suara azan, nah, kemudian terbetik dalam hatinya, saya mau niat berjamaah. Itu namanya baru pingin. Tapi kalau sudah berdiri di dalam shaf, kemudian angkat takbir, nah di situ kemudian hati ini kemudian menentukan, ini saya sholat zuhur, statusnya makmum. Nah, itu namanya sudah berniat. Nah, itu bedanya antara ingin dan niat. Kalau nazar ini jauh lagi. Ya. Jadi nazar itu adalah seseorang ya mewajibkan terhadap dirinya sendiri suatu amalan sunnah
kalau apa yang dia inginkan itu ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi nazar itu adalah mewajibkan kepada diri sendiri suatu amalan sunnah. Jadi ada amalan yang hukumnya sunnah. Contohnya puasa Senin Kamis, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Pokoknya yang amalan itu hukumnya sunnah, kemudian dia wajibkan kepada dirinya sendiri. Nah, dengan syarat. Nah, jadi dia punya syarat. Allah kabulkan apa yang dia inginkan. Jadi tidak boleh kita bernazar itu dengan perkara yang wajib. Ya, karena benda tidak dinazarkan juga sudah wajib. Jadi ada orang mengatakan kalau ya Allah kalau saya diterima jadi P3K tahun ini saya akan sholat 5 waktu. Ya, karena sholat 5 waktu itu tidak dinazarkan juga wajib ya. Jadi nazar itu hanya berkait dengan mewajibkan terhadap diri sendiri amalan-amalan sunnah. Ya contohnya seperti mewajibkan kepada diri sendiri puasa hari Senin pekan ini. Ya Allah kalau istri saya membolehkan saya apa gitu, maka saya ini contoh itu nazar, itu namanya nazar. Tapi nazar ini kurang baik ya, meskipun sah, nah, tidak dianjurkan bernazar. Jadi bernazar itu hukumnya makruh. Nah, kenapa? Karena Nabi menyebut orang yang bernazar ini orang paling bakhil. Kenapa? Karena nanti mau puasa kalau dikasih gitu. Itu sebenarnya. Nah, jadi yang paling baik itu adalah seseorang ya, kalau kita ada keinginan umpama ingin apa gitu, kita lakukan amalan sunnah. Apakah kita berpuasa sunnah atau kita tunaikan umroh, kemudian di situ kita minta atau kita menjadikan amalan sunnah kita itu sebagai wasilah. Nah, kita mau minta kepada Allah, ya Allah dengan umroh saya ini saya mau kepadamu kabulkanlah. Seperti itu. Jadi beramal dulu baru minta. Jangan nanti dikasih baru beramal. Nah, itu hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kira-kira itu perbedaan antara keinginan, niat dan nazar. Kemudian yang terakhir, yang kedua ditanyakan bagaimana cara menguburkan ari-ari. Ari-ari. Kita tahu ari-ari ini apa namanya? Orang Bugis bilang apa itu? Erung ya, erung. Ini adalah kalau dalam bahasa medis itu disebut plasenta. Jadi plasenta ini nyambung ya. Jadi ini merupakan penyambung antara ibu dengan bayi. Nah, jadi satu sisi nempel di rahim, satu sisi juga nempel di pusarnya tuh. Jadi semua makanan, minuman, sumber-sumber gizi yang dibutuhkan bayi ini semuanya diproses di dalam plasenta kemudian masuk ke dalam. Nah, ini nanti biasanya kalau bayi lahir ikut keluar. Nah, jadi baik saya tadi malam coba-coba carikan di apa namanya kitabnya itu. Nah, jadi di sini dalam kitab Khasyiyah Asy-Syirwani ya disebutkan. Jadi ammal musyayyimah al-musamma bil khalas allati tuqta'u minal walad fa hiya juz'un minhu. Ya. Adapun ari-ari ya, ari-ari yang biasa juga disebut kholas. Di kalau orang Arab ini menyebutnya kholas. Allati tuqta'u minal walad yang dipotong dari bayi setelah lahir, fahiya juz'um minhu, maka itu adalah bahagian dari tubuhnya. Nah, jadi di sini kuncinya ini. Nah, jadi ari-ari itu adalah bahagian tubuh bayi yang terpisah dalam keadaan masih hidup. Nah, karena itu adalah bahagian dari tubuh, maka disunnahkan untuk dipendam.
Disunnahkan untuk dikuburkan. Ya, disebutkan juga di sini, amma man fasala min hayyin aw syakakna fi mautihi, ya, kaya disarikin wa dhufrin wa sya'rin wa alaqati damin wa alaqatin wa dami fasdin wa nahwihi fayusannu dafnuhu ikraman li sahibiha wa yusannu laful yadi wa nahwiha bi khilqatin aidan. Jadi adapun bahagian tubuh yang terpisah dari orang yang hidup, ya, jadi terpisah dari orang yang jadi masih hidup, kemudian ada bagian tubuhnya yang terpisah. Nah, contohnya tangannya pencuri, ya, maksudnya tangannya pencuri yang kena apa ini? Kena hukum potong tangan gitu ya, kan tangannya terpotong terpisah. Kemudian potongan-potongan kuku, kemudian rambut-rambut yang rontok itu, ya, gumpalan darah, alakoh, maksudnya keguguran ya, dalam bentuk gumpalan darah sebelum jadi janin, termasuk juga darah bekam dan semisalnya, maka itu semua sunnahnya dikuburkan karena memuliakan orangnya. Jadi ikraman li sahibiha, memuliakan orangnya. Ya, bahkan wa yusannu laful yadi, ya, sunnah pula membungkus tangan. Jadi yang bisa dibungkus pakai kain itu disunahkan untuk dibungkus sebelum dikuburkan. Contohnya potongan tangan, potongan-potongan kuku, kemudian rambut-rambut yang jatuh, ya, ini semua ya, disunahkan. Kalau mau dipendam ini ya di apa namanya? Dibungkus dengan kain. Nah, sama halnya dengan ari-ari itu. Nah, jadi ari-ari ini juga kalau mau dipendam dibungkus juga dengan kain. Nah, kenapa? Karena itu ikraman li sahibi, untuk memuliakan yang punya potongan itu. Nah, yang penting jangan sampai kemudian ada diikutkan keyakinan-keyakinan bahwa ada semacam ritual-ritual tertentu untuk menguburkan ari-ari. Jadi biasa saja. Nah, jadi ada ari-ari bayi itu ya disunahkan untuk dibungkus kain. Nah, enggak perlu juga kain kafan. Nanti kesannya itu kok serem gitu. Nah, jadi biasa saja, yang penting dibungkus ya, kemudian dikuburkan. Nah, biasanya ada juga yang menyertakan pohon kelapa, biji kelapa untuk dikuburkan bersama dengan ari-ari. Jadi dikuburkan saja tanpa disertai dengan keyakinan. Jadi jangan sampai kemudian ada keyakinan yang mengatakan dalam hati kalau bahwa tata cara penguburan ini bisa mempengaruhi bayi. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, kira-kira seperti itu mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Nah, inilah barangkali yang sempat kita bagikan pada subuh menjelang pagi hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ibu-ibu. Adakah ada pertanyaan? Ibu-ibu yang sampai bernazar ini bahaya. Ada nazarnya bapak-bapak. Kalau diizinkan mancing nanti dia puasa Senin Kamis. Baik. Ada lagi pertanyaan dari bapak-bapak mungkin? Kalau tak ada kita langsung menutup dengan doa sekaligus doa kafaratul majelis. Oke, doa untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min adzabika nastajir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubaraka waj'al tafarruqana ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana inna qad qara'na surat Yasin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu ila ruhi Muhammad Misbahul Haq khususan wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimati ammatan aynama kanu masyariqil ardi ila magharibiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala habibina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian mari kita sama-sama tutup doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu Jumat Berkah. Semoga diberkahi semua.